Salah balik kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadih ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, segenap jemaah salat Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membacakan amanah atau sambutan Bapak Bupati Kabupaten Subang Barat, izinkanlah saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, bahkan atas nama pemerintah Kecamatan Maluk menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitrah ini kita benar-benar menjadi insan kamil, yaitu manusia sempurna, manusia suci yang telah disucikan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita digembleng berpuasa sebulan penuh pada bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini pula saya atas nama pemerintah Kecamatan Maluk menyampaikan penghargaan dan terima kasih teristimewa kepada Ketua dan segenap pengurus PHBI Kecamatan Maluk beserta masyarakat dan kepada mereka yang telah membantu menata lapangan ini untuk terselenggaranya sholat Id pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bantuan dan kerja keras bapak-bapak, ibu-ibu akan tercatat sebagai amal ibadah yang insya Allah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan sambutan Bapak Bupati Kabupaten Subang Barat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, rakyat Sumatera Barat yang saya cintai, alhamdulillah, saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada terhingga di hari kemenangan Idul Fitri ini. Marilah kita tautkan hati, pikiran dan raga kita untuk mengagungkan asma Allah dalam lantunan takbir, tasbih, dan tahmid, memuja kebesarannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebagai pengikutnya, kita berharap dapat meneladani sunnah beliau Besar nih Pak. dan pedoman dalam kehidupan Jauh kita banget. sehari-hari. Kalau kebesaran cuma satu orang aja kelihatan. Kaum muslimin dan muslimat, rakyat Sumbawa Barat yang saya cintai, marilah kita berpikir akan kemuliaan dan keberkahan hadirnya bulan suci Ramadan di tengah kita. Hamba yang selalu berpikir akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan dirinya sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Salah satu kesyukuran terbesar adalah Lihat saya nanti ya. bulan Ramadan dengan berbagai peristiwa bersejarah sebagai perjalanan berharga bagi kita semua. Beberapa momen sejarah Islam seperti turunnya kitab suci Al-Quran di masa baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam menegakkan panji-panji Islam. Itu juga hasil perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tertoreh sejarahnya pada bulan suci Ramadan. Saya pun sangat terharu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kelahiran Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 25 Ramadan 1424 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 November 2003, 11 tahun yang silam. Itulah yang selalu saya nyatakan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat ini terbentuk atas campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, rakyat Sumbawa Barat yang saya cintai, dalam bulan Ramadan tahun ini pun berbagai peristiwa penting dan strategis telah kita lalui dengan penuh dinamika yang menguras pikiran, tenaga, bahkan pengorbanan dari segala sisi, baik sosial, budaya, dan ekonomi. Hati-hati ya, Nah. Sementara operasional PT Nuwa Nusa Tenggara dan suksesi kepemimpinan nasional, pemilu presiden dan wakil presiden menjadi warna yang tidak bisa dinafikan, menggelayuti pikiran, perasaan, dan perilaku masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Namun saya bersyukur pada dinamika sosial, politik, dan ekonomi telah dapat kita lewati dengan aman, damai, dan lancar, sehingga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat mampu menahan diri untuk mengedepankan semangat lebih mencintai Kabupaten Sumbawa Barat ini di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Semangat inilah yang kita rindukan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat. Di sebelah sana baru bisa. Enak dapat kiri kanan. Presiden dan wakil presiden, mari kita rajut kembali perbedaan dengan menghargai dan menghormati sesama warga bangsa agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga dan lestari. Terkait dengan PT Nuwa Nusa Tenggara, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menghimbau kepada PT Nuwa Nusa Tenggara bisa lebih kooperatif kepada pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan berbuat yang terbaik, menyuarakan harapan rakyat demi manfaat besar-besar bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Kaum muslimin dan muslimat, rakyat Sumbawa Barat yang saya cintai, saya berharap agar suasana kondusif wilayah kita dapat terus dijaga dan terpelihara. Karena hanya dengan suasana kondusif, aman dan tentram, kita dapat melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat yang kita cintai ini. Saya sangat berbahagia dan kalau ada warga Kabupaten Sumbawa Barat dapat mengambil bagian dalam menyampaikan berita baik dari Kabupaten
Sumbawa Barat dalam setiap perkembangannya. Hal tersebut akan menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk terus berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Kita ingin Kabupaten Sumbawa Barat menjadi rumah yang sejuk, asri, aman dan nyaman bagi penduduknya. Namun, warga Kabupaten Sumbawa Barat pun diharapkan dapat berpartisipasi kecil apapun, paling tidak membersihkan selokan rumahnya, memperbaiki dan mengecat pagar perkeraannya, membersihkan halaman secara rutin, menjalin silaturahmi dengan jiran tetangga, sanak keluarga dan karib kerabat. Alhamdulillah, banyak hal yang sudah kita lakukan dan menghasilkan capaian positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat dengan berbagai kebijakan yang pro kebutuhan rakyat telah berada pada jalur yang benar dan secara nyata mewujudkan 9 kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, rasa aman, rasa nyaman, dan rasa senang. Kaum muslimin dan muslimat, rakyat Sumbawa Barat yang saya cintai, apa yang telah kita upayakan pada waktu yang lalu telah berbuah manis, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2015 sudah tidak lagi menyandang status sebagai daerah tertinggal. Kabupaten Sumbawa Barat menjadi satu-satunya kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal keluar sebagai daerah tertinggal bersama 69 kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. Ini adalah capaian yang sangat positif untuk terus mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat yang maju, makmur, dan sejahtera. Penting pula saya sampaikan bahwa pembangunan Bendungan Bintang Bano sedang dilakukan audit teknis oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara Barat dan audit finansial oleh BPKP sebagai syarat untuk pengalihan pembiayaan kepada pemerintah pusat, sehingga pembangunan Bendungan Bintang Bano mulai tahun 2015 akan menggunakan dana APBN. Kegiatan pembangunan dermaga Labuan Lalang dan pembangunan Bandara Spontan sampai saat ini telah memasuki tahap lelangan atau tender dan direncanakan mulai pengerjaannya bulan Agustus tahun 2014. Demikian juga untuk kegiatan pembangunan rumah sakit umum daerah, pengadaan alat-alat kesehatan atau kedokteran, dan beberapa kegiatan pembangunan gedung sekolah sedang dalam proses penyelesaian. Kaum muslimin dan muslimat, rakyat Kabupaten Sumbawa Barat yang saya cintai, untuk meningkatkan kinerja pembangunan, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadukan urusan, keluhan, usulan, bahkan koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat. Kami menyiapkan layanan yang disebut dengan call center Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, sebuah unit kerja di bawah bagian humas dan protokol sekretariat daerah yang akan melayani 24 jam untuk pemberian pelayanan informasi terhadap program pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat. Layanan call center ini sangat mudah diakses karena bisa melalui sambungan langsung lewat telepon genggam dengan fasilitas call hotline dan SMS gateway. Kaum muslimin dan muslimat, rakyat Sumbawa Barat yang saya cintai, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat.
sehingga benar-benar telah terjadi perubahan ke arah yang lebih baik di bumi Pariri Lembah Pariri yang kita cintai ini. Saya menyadari bahwa masih banyak harapan dan keinginan masyarakat yang belum saya dapat penuhi. Itu semua semata-mata karena saya adalah manusia biasa yang tentunya masih banyak kekurangan dalam pengabdian dan pelayanan yang telah kami persembahkan kepada masyarakat. Walaupun demikian, saya tetap optimis bahwa hari esok kita memiliki masa depan yang gemilang. Atas nama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat beserta seluruh jajaran dan atas nama pribadi, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang saya cintai dan saya banggakan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taliwang 1 Syawal 1435 Hijriah, Bupati Sumbawa Barat, Sab tertanda Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadli SHMM. Terakhir, sebagai tambahan Bapak-bapak Ibu, saya mengharapkan kepada kita semua agar dapat melaksanakan sholat Idul Fitri ini dengan tertib, dengan khusyuk dan tawadhu. Jangan bergegas pulang di tempat ini sebelum semua prosesi penyelenggaraan sholat Id pada pagi hari ini selesai. Tentunya dengan harapan semoga kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat Maluk yang telah menyampaikan sambutan Bupati Kabupaten Barat. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang menyangkut dengan hubungan pelaksanaan Idul Fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah paham dan mengetahui niat sholat Idul Fitri. Namun kami selaku pembawa acara akan mengingatkan bapak-bapak dan kita semuanya agar senantiasa pelaksanaan sholat Idul Fitri berjalan dengan lancar dan tertib. Niatnya nawaitu li'idul fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usalli sunnatal li'idul fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama dilakukan sujud takbir. Di antara takbir dengan takbir yang lain dilakukan pembacaan salawat
Di bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada rakaat yang kedua dilakukan 5 takbir. 5 takbir. Kemudian 4 tasbih. Kemudian takbir pertama itu adalah takbir pergantian rakaat, yaitu tiqal. Jadi baru dilakukan 5 takbir. Kemudian saya ulangi sekali lagi, yang pertama takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan 7 takbir. Di antara takbir dengan takbir yang lain dibacakan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rakaat kedua takbir intiqal, arti berdiri dari sujud langsung berdiri. Kemudian takbir 5 takbir rakaat kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami mengharapkan kepada seluruh jamaah sholat Id yang berbahagia agar tidak meninggalkan tempat sholat Id, karena seluruh rangkaian kegiatan ini adalah merupakan rangkaian sholat Idul Fitri. Kemudian yang terakhir, dimohon kepada bapak-bapak yang berada di saf yang pertama agar diri menghadap ke timur, menyambut dan ucap selamat dari jamaah-jamaah yang lain. Mungkin itu sekedar himbauan dari kami sebagai MC. Kami mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. 1 Syawal 1430 Hijriah. Marilah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Assalatu jamaah rahimakumullah. Belum mulai ini. Ada blok sana ini. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahumma atina fiman hadait wa atina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa amin. Sallallahu ala hadirati Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul sembari bersimpuh mengucapkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil sebagai perwujudan dari rasa syukur kita menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita memasuki hari yang penuh dengan kebahagiaan rohani, kelezatan dan kenikmatan spiritual. Dan semoga selawat serta salam senantiasa tercurah atas diri,
Baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat dan kerabatnya, maupun para pengikut-pengikutnya yang setia hingga hari akhir. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun pada kesempatan khutbah Id kali ini, kami memberi tema membangun masyarakat sejahtera dengan ketakwaan. Hadirin yang berbahagia, ibadah puasa di bulan Ramadan yang baru saja kita laksanakan sesungguhnya adalah suatu proses pendidikan yang berkelanjutan dan berkesinambungan bagi orang-orang yang beriman, yang mengantarkannya pada puncak nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi yang disebut dengan takwa. Takwa inilah indikator utama kemuliaan, indikator utama kebahagiaan, dan indikator utama kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan ketakwaan yang terus-menerus kita bangun dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat dan bangsa kita, insya Allah akan menumbuhkan kesejahteraan dan keberkahan hidup yang senantiasa kita dambakan. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, kemakmuran dan kesejahteraan sesungguhnya akan bisa dibangun dan diraih melalui perilaku yang baik yang berdasarkan iman dan takwa, seperti kejujuran, kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial, etos kerja yang tinggi, etika berusaha, dan bekerja yang berdasarkan pada nilai-nilai tauhid dan kepekaan sosial yang tinggi. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak digambarkan betapa kejujuran akan meraih kebaikan. Sebaliknya, khianat, dusta, korupsi, dan mengambil hak orang lain akan menghasilkan berbagai macam keburukan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaknya kalian selalu berusaha menjadi orang-orang yang benar dan jujur, karena kejujuran akan melahirkan kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga. Jika seseorang terus berusaha menjadi orang yang jujur, maka pasti dicatat oleh Allah sebagai orang yang selalu jujur. Jauhilah dusta dan menipu, karena dusta itu akan melahirkan kejahatan, dan kejahatan akan menunjukkan jalan ke neraka. Jika seseorang terus-menerus berdusta, maka akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang selalu berdusta. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Islam juga mengajarkan etos kerja yang tinggi dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri kita untuk mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Di samping etos kerja yang tinggi, juga menumbuhkan etika bekerja dan etika berusaha. Artinya, hanya rezeki yang halal lah, baik substansinya maupun cara mendapatkannya. Karena itu, kita harus sadari bahwa rezeki yang halal akan menimbulkan perilaku yang baik. Sebaliknya, rezeki yang haram akan menimbulkan perilaku yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kejujuran, etos kerja dan etika bekerja yang harus kita bangun pula, kepekaan sosial pun harus senantiasa kita tumbuhkan. Artinya, rezeki yang kita dapatkan bukanlah sekedar untuk diri kita dan keluarga kita, tetapi di situ terdapat hak orang lain, terutama hak fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 hingga 134. Akhirnya, ibadah Ramadan telah kita sempurnakan, mulai dari puasa, sholat taraweh, tilawatil Quran, i'tikaf, berzikir, kemudian membayar zakat fitrah dan zakat harta. Dan hari ini kita tuntaskan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Semuanya itu kita yakini sebagai bentuk aktualisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momentum yang sangat efektif untuk mengokohkan keimanan kita dan mengembalikan kita kepada fitrah. Ramadan merupakan bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik jiwa-jiwa yang menjauhinya untuk kembali kepadanya, mendidik jiwa-jiwa yang berbuat dosa untuk datang memohon ampun kepadanya, mendidik jiwa-jiwa yang lalai dari ibadahnya untuk bersimpuh, bersujud, dan mengikhlaskan pengabdiannya. Semoga Ramadan yang telah kita lalui mampu kita buktikan sebagai bulan mengokohkan iman dan penyerahan diri kita kepadanya, sehingga kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menyongsong bulan Ramadan yang akan datang, tentu kita akan melalui 11 bulan berikutnya. Sekiranya Allah memberi kesempatan untuk bertemu lagi dengannya, maka kita selalu berusaha mempertahankan fitrah atau kesucian yang telah kita raih saat ini, yaitu dengan senantiasa mengedepankan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita terpelihara dari kesesatan dan kekafiran dalam aktivitas interaksi sosial kemasyarakatan, dalam tatanan berbangsa dan bernegara, yang kita merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Maka Allah menjamin bagi kita keselamatan dunia dan akhirat ketika kita senantiasa berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalani semua lini kehidupan kita. Sebab Al-Quran adalah cahaya penerang hidup kita, sebagai asas kemuliaan kita, sebagai jalan menuju kemenangan, dan sebagai penjaga kehormatan diri di hadapan Allah dan manusia. Barang siapa yang mengetahui ilmunya pasti unggul, barang siapa berkata dengan dia pasti benar, barang siapa berhukum dengan dia pasti adil, barang siapa beramal dengan dia pasti diberi pahala, barang siapa mengajak manusia kepadanya pasti terpimpin ke jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bila bidwatihi wa qasamiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi Muhammadin hatami anbiya'ihi wa ja'alana min atba'i millatihi, wa nas'aluhu mazidan min fadlihi wa rahmatihi, wa naskuruhu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri khutbah ini
Marilah bersama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala kita, melupakan kebesaran diri kita di hadapan manusia, dan mengakui betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Allah, penggenggam langit dan bumi. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari hawa nafsu yang penuh ambisi, yang selalu mau menang sendiri dan tidak mau peduli dengan penderitaan sesama. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu mensyukuri akan nikmat dan karuniamu. Tanamkanlah dalam hati kami kepekaan rasa yang membuat kami mampu meraba penderitaan saudara-saudara kami dan mau membantunya. Ya Allah yang maha kuat, berikanlah kami kekuatan agar kami mampu memikul beban yang dititipkan di pundak kami. Ya Allah yang maha kaya, lepaskanlah kami dari lilitan utang dan kesulitan ekonomi kami. Ya Allah yang maha penyayang, buanglah rasa benci dan dendam yang bersemayam di dalam dada kami. Ya Allah yang maha pengasih, tanamkanlah dalam dada kami rasa kasih kepada orang tua kami, anak-anak kami, istri-istri kami, dan saudara-saudara kami. Ya Allah yang maha mendengar lagi maha menerima taubat, dengarlah permohonan kami dan terimalah taubat kami. Innaka antas sami'ud du'a wa innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkanlah rasa syukur kepada kami akan nikmat-Mu agar kami dapat mengerti arti jasa kedua ibu bapa kami, sehingga kami dapat menghirup udara kehidupan hingga saat ini. Ya Allah, ya Rabb, kami tahu keridaan-Mu terdapat pada keridaannya dan kemurkaan-Mu terdapat pada kemurkaannya. Maafkanlah kami jika selama ini khilaf telah melukai hatinya atau membuatnya tidak ridha kepada sikap dan tingkah laku kami. Maafkanlah kami ya Allah jika kami tidak mampu membalas kebaikannya. Ya Allah, bimbinglah derap langkah kami dan pemimpin-pemimpin kami yang dengan tulus ikhlas hendak mengeluarkan kami dari keterpurukan dan kesulitan hidup dengan kemurahan dan kasih sayang-Mu, agar kami dapat mengantarkan bangsa kami ini menuju negeri yang lebih baik, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jika begitu lama kami melalaikan perintah-Mu, jika bertahun-tahun kami terpedaya oleh hawa nafsu kami sehingga lalai dari jalan-Mu, jika dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi kami telah berbuat durhaka kepadamu dan telah menganiaya diri kami sendiri, maka maafkanlah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad
Sudah?